Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Breaking News pada hari ini. Saya Laili Istiqomah Trisnasari akan menemani Anda dan menghadirkan berita yang terbaru dan up to date. Wisatawan Cilacap terjatuh dari jembatan kaca dengan ketinggian 25 meter di kawasan hutan pinus The Geong, Limpa Kulus. Wisata di kawasan hutan pinus The Geong, Limpa Kulus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, saat ini menjadi sorotan. Dikarenakan telah menelan korban jiwa dan diantaranya meninggal dunia. Peristiwa wisatawan yang jatuh dari jembatan kaca sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter itu terjadi pada Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum terjadinya insiden itu, rupanya wahana jembatan kaca itu pun sebenarnya sudah banyak dikeluhkan pengunjung melalui media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, para pengunjung yang sedang menggunakan wahana jembatan kaca tersebut merupakan rombongan wisatawan dari Cilacap sebanyak 11 orang. Rombongan wisatawan tersebut menggunakan wahana jembatan kaca sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. 4 orang wisatawan dalam rombongan tersebut jatuh karena ada lembaran kaca yang pecah diinjak. Kacanya pecah, 2 orang sempat berpegangan pengaman yang ada di jembatan kaca tersebut, kemudian 2 orang lagi jatuh ke bawah. 2 orang wisatawan yang jatuh itu berjenis kelamin perempuan, yakni berinisial AI 41 tahun mengalami luka-luka, dan FA 49 tahun dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter. Polisi juga akan menggandeng sejumlah ahli untuk mengetahui kelayakan jembatan kaca tersebut, juga melakukan pemeriksaan maupun penyelidikan terhadap pengelola dan sebagainya, termasuk saksi-saksi. Sementara itu, salah seorang saksi mata bernama Sanarto mengatakan, setelah dari minibus, rombongan wisatawan itu terlebih dahulu ke toilet sebelum menjajal wahana jembatan kaca. Menurut Sanarto, pekerja di tempat wisata itu segera menolong 2 wisatawan yang jatuh dari ketinggian 10 meter itu. Bahkan, Sanarto mengakui sempat mengusap salah seorang korban sembari membacakan surat Al-Fatihah saat dibawa ke mobil menuju Rumah Sakit Unit Darurat Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Berita selanjutnya ada ibu hamil di dalam KRL, viral divideokan secara diam-diam dan dijadikan bahan cemoohan oleh oknum hingga mengalami keguguran. Beredar video viral yang merekam audio sebuah kejadian di KRL Jakarta di media sosial X. Video yang diunggah oleh akun TikTok @rismasf10. Dalam video tersebut terdengar suara seorang wanita yang sedang marah-marah dan sambil menangis. Wanita itu merupakan seorang ibu hamil dan kemarahannya tersebut dipicu oleh perempuan yang merekam video dan memotret ibu tersebut. Tidak hanya merekam dan memotret, perempuan tersebut juga menertawakan sang ibu hamil yang diduga ada hubungannya dengan pakaian sang ibu. Ibu hamil tersebut tidak terima karena dirinya direkam dan dipotret tanpa izin, serta dijadikan bahan tertawaan sehingga kemarahannya meledak. Setelah itu, sang ibu hamil kemudian melakukan penjelasan lebih lanjut melalui DM pada akun TikTok @rismasf10. Ibu hamil tersebut menceritakan bahwa saat di KRL ada seorang perempuan dan temannya yang kemudian memotret dirinya. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sang ibu hamil sempat melihat ke layar ponsel milik teman perempuan tersebut dan menemukan bahwa fotonya dijadikan bahan cemoohan di grup WhatsApp. Hal tersebut disebabkan karena sang ibu hamil mengenakan pakaian yang dianggap terbuka oleh perempuan dan temannya tersebut. Kemarahan ibu hamil tersebut meledak karena tidak terima yang kemudian merekam pada video awal akun TikTok @rismasf10.
Saat turun dari KRL, ibu hamil tersebut merasakan kram perut akibat kemarahan dan ketegangan serta emosinya tadi, hingga ia kemudian pendarahan dan mengalami keguguran. Setelah mengetahui duduk perkaranya, warganet ikut geram dengan perlakuan sang perempuan pada ibu hamil tersebut. Dikabarkan pula melalui akun X @Shaisia bahwa ibu hamil tersebut telah menunggu 2 tahun untuk kehamilannya tersebut, yang kemudian mengalami keguguran karena kejadian itu. Berita selanjutnya ada Festival Pasar Senggol mulai diadakan kembali di Sumarekon Mall Bekasi dengan perayaan yang ke-8. Untuk lebih lanjut, kami sudah terhubung ke reporter kita yang sudah berada di lokasi Sumarekon Mall Bekasi. Halo Rizky, apakah sudah terhubung dari studio? Baiklah, ini saat ini saya sudah berada di Festival Pasar Senggol. Nah, festival ini juga diselenggarakan langsung di area parkir Sumarekon Mall Bekasi. Nah, festival ini juga kerap diadakan setiap tahunnya, dan pada tahun ini juga mengusung tema yaitu The Asian Food Journey, yang dimana tema tersebut memberikan nuansa yang fresh dan juga energi positif kepada para pengunjung dari Festival Pasar Senggol ini yang datang ke lokasi. Nah, festival ini juga sudah diselenggarakan langsung secara 8 kali selama per tahunnya. Kemudian Pasar Senggol sendiri ini juga menyajikan berbagai macam kuliner dari negara di Asia seperti negara Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Cina, Vietnam, dan juga India. Nah, kemudian juga Festival Pasar Senggol ini sudah diadakan mulai dari tanggal 22 September sampai dengan 29 Oktober 2023. Adapun juga jam buka dari Festival Pasar Senggol ini sendiri mulai di hari Senin sampai dengan Kamis, pengunjung sudah dapat datang mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian di hari Jumat, pengunjung sudah dapat datang mulai dari pukul 4 sore sampai dengan pukul 11 malam. Lalu di hari Sabtu dan juga di hari libur nasional, pengunjung sudah dapat datang mulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 11 malam. Dan di hari Minggu, pengunjung juga sudah dapat datang mulai dari pukul 11 siang hingga pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di Pasar Senggol ini sendiri juga tidak hanya menyediakan berbagai kuliner, tapi menyediakan juga berbagai macam event spesial seperti DJ competition, DJ perform dan akustik, kemudian juga ada Asian traditional dance, dan juga ada festival film Indonesia yang pastinya sangat meriah dan sangat seru, dan juga sangat pantas untuk ditonton oleh para pengunjung dari Festival Pasar Senggol ini sendiri. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa di Festival Pasar Senggol tahun ini terdapat 114 booth kuliner baik dari swasta maupun UMKM yang ada di Indonesia, dan juga tidak hanya booth kuliner tetapi juga menyertakan wahana yang dapat dikunjungi oleh para pengunjung di Festival Pasar Senggol ini, seperti ada biang lala, kincir-kincir, kemudian juga ada otak-anting dan berbagai game seru lainnya. Kemudian juga pengunjung diharapkan dapat menyiapkan uang digitalnya melalui QRIS ataupun cashless untuk melakukan transaksi pembayaran di Festival Pasar Senggol ini ketika membeli ataupun menaiki reaksi wahana yang ada di Festival Pasar Senggol ini sendiri. Baik, di sini saya sudah bersama dari pengunjung Pasar Senggol sendiri. Nah, boleh nih, Ibu namanya siapa? Saya Ibu Wi. Ibu Wi. Ini? Ibu Yuli. Ibu Yuli, Ibu Wi dan Ibu Yuli. Nah, Ibu Wi dan Ibu Yuli ini asalnya dari mana nih? Pasar Baru. Pasar Baru. Gitu. Nah, Bu Wi sama Bu Yuli ya. Aku mau tanya nih mengenai festival dari Pasar Senggol ini sendiri. Menurut Bu Wi dan Bu Yuli ini gimana nih konsep yang sekarang? Apakah meriah atau gimana nih? Lebih bagus. Lebih bagus dari sebelumnya ya. Iya. Lebih menarik gitu. Lebih menarik. Dari luar juga ada kan. Oh iya. Kemudian Ibu emang udah sering kesini atau baru pertama kali nih? Ya,
saya pernah. Oh, oke. Sebelumnya kan belum di sini di depan masuk ke Ubud Mall. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Wi dan Bu Yuli. Selamat jalan-jalan kembali. Baik, di sini saya sudah bersama dengan pengunjung kedua dari Pasar Senggol. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak nih Kak? Namanya siapa? Ya, nama aku Lydia. Kak Lydia ini nih asalnya dari mana nih Kak? Aku asalnya asli dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Berarti tahu festival dari Pasar Senggol ini udah lama ya Kak? Iya. Nah, untuk festival Pasar Senggol ini, apakah Kak Lydia sering datang ke sini atau baru pertama kali nih datang ke sini? Aku udah dari tahun ke tahun ya datang ke sini karena juga biasanya diajak sama keluarga gitu, sama teman. Nah, menurut Kak Lydia nih konsep dari festival Pasar Senggol yang dibawakan pada tahun ini, apakah lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya atau gimana nih Kak? Buat tahun ini cukup sangat meriah ya, apalagi di setiap minggunya tuh ada konser-konser gitu. Terus konsernya juga mengundang banyak artis ya, kayak 2 minggu yang lalu itu kalau nggak salah ngundang Afgan sama Lyodra. Itu cukup membuat ramai juga. Terus di sini tempatnya lebih besar dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Kak Lydia atas jawaban-jawabannya. Baik, seperti itulah Laili kondisi terkini di Festival Pasar Senggol Summarecon Mall Bekasi. Nah, terkait dari Festival Pasar Senggol ini sendiri, banyak dikatakan oleh banyak orang kalau festival kali ini lebih meriah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan juga kondisi terkini dari Festival Pasar Senggol pada sore hari ini sudah terbilang cukup sangat ramai oleh para pengunjung, dan juga tadi saya melihat para panitia dari festival ini yang sangat sigap membantu para pengunjung untuk menanyakan lokasi ataupun kuliner-kuliner yang ada di sini. Demikian Laili dari Pasar Senggol Summarecon Mall Bekasi, saya kembalikan ke Baik, terima kasih Rizky atas laporannya. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan berita terkini dan terupdate dari Breaking News. Saya Laini Istiqomah Krisnasari dari studio pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.